Halo semuanya, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Safwan Tawakal. Kita akan membahas cara untuk menghadapi orang yang membuat kita sakit hati atau mungkin kita lelah sakit hati. Nah, yang namanya sakit hati ini ya, semua kita pasti pernah merasakan yang namanya sangat sakit hati. Sekarang kita akan bongkar. Kita pernah disakiti hatinya oleh seseorang, baik itu adalah teman kita, pacar kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, atau orang yang tidak kita kenal juga. Kita merasa sangat sakit hati. Pernahkah Anda berpikir ya sampai ingin bunuh diri ya karena rasa sakit hati Anda tidak bisa ya diobati? Kalau mungkin luka atau diakibatkan hal yang lain masih bisa diobati ya. Tetapi kalau hati yang terluka sulit untuk diobati. Nah, yang padahal sebenarnya luka hati itu sangatlah mudah untuk diobati. Tetapi alam sadar kita tidak pernah berfungsi, tidak pernah terpikirkan hal-hal yang seperti itu. Caranya adalah ya, pernahkah Anda di bagian permukaan kulit Anda terluka kemudian mengeluarkan darah, kemudian Anda mengobatinya? Pasti pernah. Pernahkah Anda ketika menonton TV kemudian melihat orang yang Anda sangat tidak sukai ya, Anda sangat benci sekali, yang ada apa? Hati Anda pasti terasa sakit. Betul apa salah? Pasti betul begitu. Pernahkah Anda melihat atau Anda sendiri yang merasakannya ketika tumbuh suatu jerawat yang ada di kulitnya, atau bahasanya kita itu ya nasi mata gitu ya, jerawat, kemudian Anda pijit-pijit pakai tangannya begini gitu ya, begini, atau mungkin kulitnya digini-gini ya, gini, bukannya menjadi terobati, tetapi yang ada makin bengkak. Nah, jawabannya begini, kenapa kita harus melakukan hal yang seperti itu? Siapa yang kita salahkan? Apakah orang yang menyakiti kita itu adalah teman kita, atau pacar kita, atau pasangan kita? Apakah ia yang kita salahkan? Kalau menurut saya tidak. Yang disalahkan itu siapa? Ya, salahkanlah diri Anda sendiri. Memang betul, yang salah itu adalah Anda sendiri. Kenapa Anda yang salah? Pasti Anda bertanya seperti itu. Kenapa saya yang harus salah gitu? Padahal yang menyakiti saya adalah si dia, begitu. Iya kan? Nah, itu. Sebenarnya yang salah itu adalah Anda sendiri. Yang artinya ya, ketika Anda disakiti oleh orangnya, Anda hampir mau bunuh diri, mau buang diri, mau melukai orang, mencelakai orang, atau Anda kepikiran begini, udah lelah mikir, susah ya kan? Anda begini, Anda begini, lagi gitu, iya kan?
Nah, itu salahnya Anda. Kenapa Anda harus yang seperti itu? Semakin Anda memikirkannya, maka semakin lelah hati Anda, batin Anda, jiwa Anda. Iya kan? Betul apa salah? Pasti betul. Suatu contoh ya, ketika kita terluka di bagian permukaan kulit kita, ya. Kalau kita diemin luka itu, ya, lama-lama juga akan berhenti. Kalau kita terus-terusan lihat dia, ya kan, perhatikan dia garuk gini, gitu, ya mungkin ada apa? Makin sakit. Atau mungkin terpikir untuk mengobatinya. Terkadang diobati, ya kan. Kemudian kalian cuci bersih, ya kan. Nah, kalau kalian mencucinya bersih, kemudian mengobati lukanya, pasti insya Allah akan sehat, ya. Nah, kalau hatinya, obatnya apa? Cukup diemin aja dengan cara ketika pasti ya. Ketika orang kita misalnya kita mau WA saja ya, kita WA orang, kemudian kita tanya kabarnya nih, kabarmu gimana gitu, kamu ada di mana, udah makan belum, pas karena orang ini kan jawabnya kita itu paling jawabnya orang ini kalau mungkin dia nggak suka sama kita atau gimana lah gitu kan, jawabnya iya, tidak, hanya begitu saja. Bukankah itu akan membuat kita kecewa, emosi, marah, iya kan? Nah, kenapa kita seperti itu? Ya salah siapa? Orangnya atau kita? Ya kita yang salah. Kenapa harus begitu? Ya, caranya itu untuk mengobatinya ya sama juga seperti orangnya. Ketika kita ASN dia bilang itu aja, kita cukup diam saja, diam ketika marah, emosi, misalnya tetangga kita aja ya, mungkin tetangga kita ini ngomel terus di rumahnya, jadi kita akan sakit hati kita, batin kita kalau melihatnya orang ini ya, tetapi sebenarnya itu tidak perlu ya. Lebih baik ketika kita digitukan, disakiti, udah lebih diem aja, diem, cukup aja, udah itu. Kemudian yang akan menjadi obatnya apa? Obatnya adalah doa. Doakanlah orang yang menyakitimu, doakanlah orang yang membuatmu tersakiti. Apa isi doanya? Ya Tuhan, gitu ya. Misalnya contohnya si A. Ya Tuhan, berikanlah si A itu jalan yang lurus, begitu ya. Tunjukkanlah ia jalan yang benar, dan ampunilah kesalahannya. Begitu saja. Setelah Anda berdoa saja, misalnya berdoa, hati Anda sendiri pasti akan terasa lega dan tenang. Apalagi untuk didiemin. Ketika saat itu aja, praktikkan saat itu aja, ketika Anda berdoa, hati dan jiwa Anda itu akan menjadi tenang, merasa damai. Jadi semuanya itu akan hilang, rasa sakit tidak ada, rasa hal-hal yang lain. Sudah cukup itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.